Ulefone meluncurkan 3 ponsel tangguh baru seri Rocking pada pertengahan tahun 2025, menawarkan baterai jumbo 9.600 mAh, layar 5,99 inci dan harga mulai sekitar 1,8 juta rupiah, menyasar segmen pengguna petualang dan pekerja lapangan. Ulefone meluncurkan 3 ponsel tangguh baru seri Rocking pada pertengahan tahun 2025. Model andalan Rocking mengusung Android 15, chipset Unisoc T7255 octa-core, RAM 8GB, memori internal 256GB UFS 2.2, serta dukungan slot microSD untuk ekspansi penyimpanan. Layar Gorilla Glass 3 dan sertifikasi IP68, IP69K buat Rocking tangguh Glass 3. Dikombinasikan bodi tahan air IP68, IP69K dan standar militer MIL STD 810H untuk tangguhan ekstra. Kamera belakang utama 50 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel ikut melengkapi spesifikasi. Disertai kamera depan 8 megapiksel yang mendukung video 1080p untuk kebutuhan foto dan video. Baterai 9.600 mAh yang awet didukung pengisian cepat 18 watt dan reverse charging 5 watt untuk perangkat lain, serta speaker dengan volume 126 dB yang cocok untuk pengguna di luar ruangan. Dengan harga mulai 1,8 juta rupiah dan berbagai fitur tangguh, Ulefone Rocking jadi pilihan menarik bagi pengguna yang butuh smartphone tahan banting dan tahan lama di segmen budget. Ulefone Rocking hadir sebagai solusi ponsel tangguh harga terjangkau dengan spesifikasi kuat. Cocok untuk kebutuhan petualang dan aktivitas berat di 2025. Bagi sumber Aris Channel. Game The Ninth Channel yang bergenre psychological survival horror akan dirilis secara global pada 30 Januari 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam, menawarkan pengalaman mencekam penuh ketegangan dan misteri. Gameplay menggabungkan elemen stealth, pertempuran, dan eksplorasi dengan manajemen sumber daya yang ketat. Game The Ninth Channel yang bergenre psychological survival horror akan dirilis secara global pada 30 Januari 2026. Game ini mengisahkan Michael dan dua rekannya, Sarah dan Daniel, ilmuwan genetik yang terjebak di lembah terpencil saat mereka melakukan penelitian lapangan. Terpisah dan terisolasi, mereka menghadapi kegelapan penuh kultus fanatik, ritual kuno, dan kekuatan jahat yang mengancam keselamatan mereka. Gameplay menggabungkan elemen stealth, pertempuran, dan eksplorasi dengan manajemen sumber daya yang ketat, menawarkan pemain pilihan antara mengintai dan menghindar atau melawan saat situasi mengharuskan. Game ini menonjolkan grafik sinematik realistis dan soundtrack atmosferik yang membangun ketegangan luar biasa, memperkuat pengalaman horor psikologis dengan alur cerita yang mendalam dan karakter kompleks. Dalam perjalanan menemukan teman-temannya, pemain harus memecahkan teka-teki, mencari petunjuk tersembunyi, dan menghadapi ketakutan terdalam sekaligus ancaman nyata dari dungeon dunia gelap. The Ninth Channel akan meluncurkan pula di Xbox Game Pass pada hari pertama, memberikan akses luar ke komunitas gamer global yang suka petualangan horor menegangkan dan cerita penuh misteri. Peluncuran The Ninth Channel pada awal 2026 menandai kehadiran game survival horror psikologis yang kaya cerita, grafis memukau, dan gameplay strategis untuk pecinta genre horor. Berbagai sumber Aris Channel. Kembali bersama kami, pemirsa, kita ke informasi emiten. PT Energi Mega Persada mengumumkan penemuan gas baru di struktur East Walanga, Sulawesi Selatan. Temuan ini menambah prospek cadangan gas perusahaan jelang akhir 2025. PT Energi Mega Persada atau NRG mengumumkan penemuan gas baru di struktur East Walanga, Sulawesi Selatan. ENRG memastikan penemuan gas signifikan di struktur East Walanga melalui sumur eksplorasi EWL-1 di KKS Sengkang, Sulawesi Selatan. Hasil pengujian awal menunjukkan debit gas stabil di kisaran 25 hingga 36 juta kaki kubik per hari dengan potensi absolute open flow mencapai 120 juta kaki kubik per hari. Manajemen menyebut capaian ini sebagai temuan penting di penghujung tahun eksplorasi. Direktur Utama ENRG, Shailendra S. Bakri menyampaikan bahwa evaluasi bawah permukaan mengonfirmasi potensi 0,2 triliun kaki kubik gas. Perusahaan memperkirakan potensi tersebut dapat meningkat hingga 0,5 triliun kaki kubik seiring eksplorasi lanjutan dalam struktur gabungan East Walanga. ENRG menekankan seluruh kegiatan eksplorasi dilakukan terkoordinasi dengan SKK Migas dan lembaga terkait.
Selanjutnya, INRG dan SKK Migas akan masuk ke tahap evaluasi teknis untuk menentukan keekonomian proyek dan proses konversi temuan menjadi cadangan terbukti. Adapun, tahapan ini mencakup analisis detail reservoir, kajian komersial, serta persiapan rencana pengembangan berikutnya. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Vale Indonesia Tbk bersiap mengeksekusi 3 proyek jumbo smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL di Pomala, Bahodopi, dan Sorowako dengan total investasi sekitar 9 miliar dolar Amerika atau 138 triliun rupiah mulai tahun depan. PT Vale Indonesia Tbk atau INCO bersiap mengeksekusi 3 proyek jumbo smelter nikel. Perseroan menyebut tahun 2025-2026 sebagai periode paling krusial karena Perseroan harus menuntaskan pembangunan tambang baru beserta fasilitas hilirisasi di 3 provinsi Sulawesi yang sekaligus mengerek profil Vale sebagai pemain kunci rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Proyek HPAL Pomala di Sulawesi Tenggara yang menggandeng Huayo dan Ford ditargetkan menjadi yang paling cepat selesai dengan kapasitas produksi sekitar 120.000 ton nikel dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP per tahun dan startup di paruh kedua 2026. Di Morowali, Sulawesi Tengah, HPAL Indonesia Growth Project dirancang berkapasitas 60.000 ton nikel MHP per tahun, sementara HPAL Sorowako di Sulawesi Selatan menyusul dengan target penyelesaian sekitar 2027, semuanya memakai energi rendah karbon. Manajemen menyasar penyelesaian konstruksi tambang lebih dulu pada 2026, disusul penyelesaian pabrik HPAL secara bertahap hingga akhir 2026, yang secara total bisa menciptakan belasan ribu lapangan kerja langsung di 3 wilayah proyek. Dengan 3 smelter HPAL tersebut, kapasitas produksi nikel Vale Indonesia untuk bahan baku baterai berpotensi melonjak hingga 180.000 ton nikel MHP per tahun, menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat hilirisasi nikel global. Rangkaian proyek jumbo HPAL Vale Indonesia tahun depan menjadi tulang punggung strategi hilirisasi nikel nasional dan kunci transformasi perseroan ke bisnis bahan baku baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk akan menggalang pendanaan jumbo dari pasar modal melalui penerbitan obligasi 1 triliun rupiah pada awal 2026 dan rights issue hingga 3,2 triliun rupiah. Pendanaan jumbo dari rights issue dan obligasi menjadikan 2026 sebagai tahun kunci transformasi perseroan. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk akan menggalang pendanaan jumbo dari pasar modal melalui penerbitan obligasi 1 triliun rupiah. Perseroan menyebut total dana sekitar 4,2 triliun rupiah ini akan menjadi belanja modal atau CAPEX 2026 untuk memperkuat infrastruktur dan memperluas diversifikasi jaringan, terutama di Kalimantan Barat dan wilayah backbone strategis lainnya. Rights issue maksimal 3,2 triliun rupiah dilakukan lewat penerbitan hingga 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham, rasio 3:4, dengan potensi dilusi sampai 57,14% bagi pemegang saham yang tidak ikut serta. Dana rights issue dialokasikan terutama untuk ekspansi jaringan fiber to the home berteknologi Wi-Fi 7 di Bali dan Lombok melalui anak usaha GPI, pembayaran kapasitas fiber optik PFI serta modal kerja proyek FTTH di Jawa dan kebutuhan perseroan. Obligasi 1 triliun rupiah yang sudah diproses di OJK akan mendukung perluasan jaringan dan integrasi dengan proyek-proyek backbone, termasuk rencana pemanfaatan jalur fiber ke Singapura dan penguatan konektivitas data center. Analis menilai ekspansi agresif FTTH dan data center berpotensi melipat gandakan pendapatan INET hingga lebih dari 8 kali pada 2026, menjadikan aksi pendanaan jumbo ini sebagai titik balik penting pertumbuhan perusahaan. Pendanaan jumbo dari rights issue dan obligasi menjadikan 2026 sebagai tahun kunci transformasi INET menjadi pemain infrastruktur digital yang lebih besar dan terintegrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Menghadapi tahun 2026, PT Prodia Widya Husada Tbk menyiapkan strategi bisnis dengan fokus pada pengembangan layanan terapi regeneratif berbasis sel punca atau stem cell. Rencana tersebut sekaligus memperkuat kapasitas dan jaringan layanan diagnostik yang sudah ada. PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA menyiapkan strategi bisnis dengan fokus pada pengembangan layanan terapi regeneratif berbasis sel punca.
Langkah ini sejalan dengan tuntasnya akuisisi 30% saham PT Prodia Stem Cell Indonesia atau Prostem pada 30 Juni 2025 yang membuka jalan bagi Prodia masuk ke bisnis terapi regeneratif dan layanan klinis berbasis teknologi tinggi. Manajemen menargetkan sinergi Prodia Prostem untuk mengembangkan layanan stem cell terstandar, memperkuat riset dan pengembangan, serta menjadikan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pasar utama terapi regeneratif di masa depan. Selain stem cell, Prodia membidik posisi sebagai Southeast Asia Referral Laboratory dengan memperluas jejaring rujukan laboratorium ke negara seperti Timur Leste, Taiwan, dan Malaysia. Sekaligus mengembangkan Prodia Clinical Multiomics Center berbasis teknologi mass spectrometry dan kromatografi untuk deteksi dini penyakit. Perseroan juga akan memperluas jaringan cabang, outlet, dan point of care, memperkuat segmen B2B dan B2C, serta mengupgrade infrastruktur IT dan aplikasi You by Prodia agar layanan digital, pemesanan tes, dan integrasi data pasien makin mulus. Sementara itu, capex sekitar 100 miliar rupiah yang mulai diserap sejak 2025 diarahkan untuk renovasi outlet, relokasi, peningkatan kapasitas lab klinik, serta penguatan sistem teknologi informasi agar efisiensi operasional dan kualitas layanan tetap terjaga di tengah perubahan pola belanja kesehatan masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel.